Ya, yang akan kita bicarakan adalah text representation atau text representation itu nanti ada embedding. Embedding itu maksudnya tertanam. Tertanam itu maksudnya em, ini apa? Ada pengertian ini apa? Satu seperti kalau di sini kalau di penjelasan di buku tersebut vector semantics and embedding. Jadi yang tertanam itu ada suatu nilainya seperti misalkan utamanya adalah semantics tertanam dalam em, vektor. Istilahnya mungkin seperti itu ya. Ya, tapi kita lebih spesifiknya lagi teks itu adalah word. Ya, jadi kalau kita mengingat untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya yang pernah kita bahas bahwa teks itu merupakan representasi atau formatnya adalah sekuensial ya. Sekuensial merupakan salah satu jenis yang tipenya sekuensial. Ada sekuensial itu bukan hanya teks, tapi salah satunya adalah teks. Sekuensial ini adalah ada seperti ini, misalkan ada urutan. Salah satu sifat dari sequence itu adalah urutan. Urutan ini misalkan ada kata pertama, word pertama, word kedua, word ketiga, W4 dan seterusnya, sampai mungkin WN, katakanlah seperti itu. Ya, em, ini adalah sekuensial itu adalah berbicara satu kalimat, katakanlah seperti itu ya, kalimat. Kemudian kita akan membicarakan di sini adalah kata, bagaimana direpresentasikan. Kalau sequence itu direpresentasikan menjadi model sequence, seperti contohnya adalah model ini apa menggunakan RNN misalkan yang sudah kita pelajari. RNN itu maksudnya gini. RNN itu adalah ini seperti ini. Ini adalah hidden layer, hidden layer. Ini ada tadi kan sequence ya, W1, W2 tadi yang sequence tadi ya. Sampai terus sampai WN. Ya, ini kan sekuensial ya. Ya, kemudian bagaimana sekuensial ini direpresentasikan yaitu dengan model sekuensial. RNN sebagai model sekuensial. Ya, di sini kita ada RNN sebagai contoh model sekuensial ini RNN. Artinya representasi sekuensial itu sekarang dengan vektor ini khususnya yang bentuk akhirnya adalah ini. Kalau kita ingin menjadi satu ya, menjadi satu ini satu vektor katakanlah seperti itu ya. Ini satu vektor seperti ini. Kalau ingin misalkan kata saya sedang belajar em, atau saya sedang membahas tentang penambangan teks. Nah em, ini yang terakhirnya adalah ini udah mencakup semuanya itu. Saya sedang membahas penambangan teks dan urutannya juga seperti itu. Saya sedang membahas penambangan teks. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti vektornya lain. Di sini vektornya lain lagi. Kalau yang dibolak-balik saya sedang membahas penambangan teks. Kalau dibolak-balik eh, saya apa dibolak-balik di sini ini ya atau saya memukul kamu. Ini misalkan representasinya gini. Kamu memukul aku. Representasinya lain lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kalau sekarang yang akan kita bahas adalah per kata-kata itu sendiri. Yang di sini. Setiap kata bagaimana direpresentasikan. Hmm, ini apa? repre- em, Salah satu yang paling dasar atau yang paling dasar adalah antara kata satu.
Dengan kata yang lain, dengan kata yang lain, sampai kita misalkan ada kamus atau kosakata, vocabulary. Kita mempunyai vocabulary yang isinya sampai W, misalkan jumlah katanya ada 30.000. Katakanlah seperti itu, misalkan. Kosakata yang 30.000 vocabulary atau kosakata. Eh, yang paling dasar adalah representasi satu kata satu dengan yang lain itu bisa dibedakan. Oh, bahwa ini adalah W1, ini adalah W2. Komputer bisa hanya dengan angka. Ya, kalau ini misalkan satu, ini dua, ini tiga, ya, ini empat. Maksudnya seperti indeks. Kalau satu itu menyatakan W1, W1 itu misalkan apa? Misalkan yang depannya A, misalkan ada, misalkan W30 yang menyatakan di sini apa? Yang indeks 30 menyatakan yang kata 30 di dalam kamus. Misalkan katakanlah masih A, misalkan misalkan Azure atau apa, misalkan gitu ya, dan seterusnya, seterusnya. Nah, sekarang salah satu representasi yang bagus itu adalah dengan vektor. Ya. Jadi di sini jadi vektor, sebuah vektor kata, sebuah vektor kata, sebuah vektor kata, sebuah vektor kata. Terus kita diskusi sebentar, vektor yang seperti apa yang bisa merepresentasikan kata-kata yang bisa vektor satu dengan yang lain itu beda. Kalau vektor seperti ini menyatakan untuk W1. Vektor yang seperti ini untuk kata kedua. Vektor seperti ini kata ketiga. Nah, kita diskusi singkat. Kira-kira vektor yang seperti apa yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Untuk sore ini kita nggak menggunakan slide dulu ya. Nanti yang kita menggunakan slide nanti jawab sesi kedua ya, di sesi malam setelah tarawih. Gimana? Vektor, jadi pertanyaan vektor ini isinya apa saja? Vektor ini isinya siapa saja yang merepresentasikan kata. Ini isinya adalah angka-angka ya. Misalkan jumlahnya katakanlah 30.000. Yang supaya vektor 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 ini membedakan antara kata satu dan kata yang lainnya. Jadi persyaratannya sangat sederhana, yaitu bisa membedakan gitu aja dulu. Tidak ada persyaratan lain. Dan tentunya ini persyaratan yang paling dasar, tapi sebenarnya masih belum lengkap persyaratannya. Persyaratan apa representasi kata. Gimana silakan mungkin ada pendapat komentar Dimas. Saya lihat dari ini ya Zoom ya, peserta. Silakan ada komentar pendapat Dimas. Belum ada Pak ya saya. Kenapa Mak? Sudah jelas belum ini pertanyaannya? Iya Pak, dari saya belum ada Pak. Belum ada. Oke. Ya, Fiona. Mungkin kalau isi vektornya bisa berupa angka biner, Pak, satu atau nol. Oke. Atau bisa jadi dia tuh ini, Pak, desimal jadi koma-koma juga bisa. Oh, iya. Ya, oke. Atau ya terima kasih ya Fiona. Jadi bagaimana misalkan kalau ini vektor itu kan ada komponen vektor ya, ada koma, bisa koma gitu ya. Vektor itu ada komponen vektor. Kemudian isinya itu adalah biner aja. 01, 01, 01. Jadi sekarang mungkin lebih spesifik ya. Makasih tadi Fiona udah menyebut itu ya. Jadi sebuah kata, seperti misalkan kata saya, itu vektornya di mana isinya ada komponen-komponen vektor dan setiap komponen ini 0 atau satu. Ini 0 atau satu. 0 atau satu. Kata saya ini
kemudian kata yang lain, kata misalkan laptop. Jadi semua kata yang sebanyak katakanlah di vocabulary itu sebanyak katakanlah 30. Ini juga seperti itu. Ini adalah koma, 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 artinya komponen-komponen vektor yang setiap komponen itu isinya 0 atau 1. Ya. Eh, Kalau seperti itu, ini bagaimana isinya? Supaya persyaratannya adalah membedakan satu kata dengan kata yang lainnya yang sebanyak 30.000 kata. Fiona atau Gina? Maaf Pak, Gina itu di kosannya lagi mati listrik, jadi belum bisa nyambung Pak. Iya, ini masuk ada Gina. Ini, oke. Jihan, gimana, ada pendapat nggak? Saya belum ada, Pak. Oke, belum ya. Mungkin satu dua yang lain dulu. Medina, Nah iya Pak, ya. Gimana menurut Medina? belum. Kalau menurut saya itu, kalau dari saya baca itu salah satu caranya ya dia ada nyediain dulu kayak kamus kosakata gitu, terus nanti di apa namanya dibuat vektornya berdasarkan itu Pak, kemunculan di katanya di kamus yang itu. Ya, Iya, itu nanti jadi gedenya bisa ya gede vektornya tergantung si kamusnya sih sebenarnya untuk ya. panjangnya. Gimana sih ya, Medina ya. Tapi saya mohon maaf nih karena eh, agak kresek-kresek, jadi mungkin kalau saya nggak begitu ini ya. Eh, mungkin ini dulu ya coba. Rizky, Rizky Wulandari. Gimana? Atau Rian Adiputra. Oke, ini ada satu istilah one hot encoding. One hot encoding. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita membutuhkan merepresentasikan kata-kata yang misalkan ini kita mempunyai kosakata atau vocabulary yang sebanyak 30.000 katakanlah itu 30.000 ini vocabulary, kemudian kita representasikan dalam vektor. Setiap kata sebuah vektor. Vektor itu isinya adalah komponen-komponen kata, di mana komponen kata itu isinya ada 0 atau 1, 0 atau 1, 0, 1. Yang persyaratan ini, vektor ini, sebagai representasi kata, masing-masing vektor representasi kata, itu sangat sederhana masih, atau dasar ininya. Persyaratannya yaitu antara satu dengan yang lain terbedakan. Ya kalau di sini kan perbedakannya adalah susunan huruf-huruf ya. Tapi di sini satu vektor. Karena mengapa vektor? Karena kenapa vektor kata-kata apa angka-angka? Karena komputer bisanya angka. Kemudian kemudian salah satu bentuk yang standar katakanlah gitu itu adalah vektor. Nah itu disebut dengan one hot encoding. Silakan mungkin ada yang ada memberi komentar dan udah pernah tahu tentang one hot encoding. Kita akan membahas sebentar apa itu dan apa plus minusnya. Apa misalkan kalau katanya muncul dua kali, apakah nanti vektornya di vektor one hot apa hot encoding ini dia tetap nilainya jadi kayak dua, tetap satu gitu Iya, Pak? Kalau munculnya iya. berulang. Kalau katanya beda ya, kata yang berbeda ya, atau kata yang sama? Kata yang sama, Pak. Jadi di satu Oh ya, kalimat itu misalkan ada kata, kalau iya. kayak bahasa Inggris kan ada kata, jadi Hmm. dua bisa berulang kali kan munculnya. Nah itu untuk Eh, di one hot kata apa? encoding Kata apa? Misalkan contohnya tadi barusan. kayak Z, kan ada Z, Oh iya. Z Pak, kayak HE. Oh iya iya. Iya. Jadi kalau kata yang sama ada misalkan ada di sini, ada lagi di sini kan ya.
Seperti itu maksudnya ya, Medina ya. Iya, Pak. Iya. Ya kalau di sini berarti kan kalau dengan huruf-huruf ini adalah THE sama kan? Ini THE juga kan? Ya kalau bentuk yang sederhananya ya, maksudnya bentuk yang kita belum membahas ya, membahas kalau tentang misalkan eh, kita belum membahas ini ya. Kalau misalkan ini bisa bahasa Indonesia ya, bisa dengan di sini bisa. Nah, bisa itu kan ini ada pengertian yang berbeda ya, sense yang berbeda atau makna kata yang berbeda. Nah, kita belum membahas itu dulu ya. Kita anggap aja itu nggak ada seperti itu. Anggap aja nggak ada masalah seperti itu. Ya seperti halnya ini kalau dengan ini saya kira mungkin sama ya, nggak ada sense atau makna kata atau pengertian kata yang berbeda. Oke, jadi kalau yang barusan, yang one hot encoding ini, artinya encode itu maksudnya ini vektor. Artinya kalau di sini ada the, ya ini vektor di sini yang direpresentasi jadi vektor, dan the di sini representasi vektor adalah vektor yang sama, vektornya sama. Kita membahas secara mendasar seperti itu dulu. Ya, nah salah satu cara yang dasarnya atau sederhananya itu adalah yang disebut dengan one hot encoding. Ya, one hot encoding itu adalah seperti pengindekskan saya back lagi, seperti pengindekan seperti ini sebenarnya. Kata pertama, kata kedua, kata ketiga, dan seterusnya sampai kata ke 30.000. Itu diindeks menjadi angka satu. Diangkakan ya. Kenapa perlu diangkakan? Karena komputer kan perlu angka. Nah, seperti itu. Tetapi dengan vektor itu artinya eh, kata ini, kata-kata itu direpresentasikan dengan katakanlah ini atau mungkin saya buat tadi lebih bagus ya. Kata pertama ini vektor, kata kedua ini vektor, kata ke 30.000 ini vektor. Ya, membedakannya adalah dengan tadi disebut dengan one hot encoding, di encode menjadi one hot. One hot itu maksudnya kata pertama ini satu, yang pertamanya. Ini nol, nol semua, nol sampai sebanyak panjang vektor itu 30.000 nol. Kata yang terakhir 30, yang kedua, nol, satu, nol, nol, dan seterusnya nol. Yang ke 30.000 nol, 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 terus satu. Ini adalah yang disebut dengan one hot encoding. Mengencode, membuat code seperti ini, memvektorkan dengan one hot, satu yang hot, yang satunya ini satu. Ya mungkin kalian sambil bisa lihat-lihat di Google Image atau Wikipedia atau dengan ChatGPT ya, one hot encoding itu seperti itu. Karena syaratnya hanya tadi kita mensyaratkan hanya untuk bisa ini code-nya, codingnya ini, vektornya ini hanya bisa membedakan antara kata satu dengan kata yang berikutnya. Nah sekarang diskusi kita, ya diskusi kita adalah apa kelebihan dan apa kekurangan dari one hot encoding. Ya, one hot encoding sendiri seperti ini ya, sederhana. Artinya satu vektor yang panjangnya 30.000. Karena ini jumlahnya ada 30.000. Vektor yang panjangnya 30.000 yang satunya, hotnya cuma satu, one hot. Kalau kata pertama di pertama, komponen vektor pertama. Kata yang kedua, komponen vektor kedua. Kata ketiga, komponen vektor ketiga. Intinya adalah bisa membedakan ini bolak-balik yang ini yang pertama, yang kata pertama, yang ini dua juga nggak apa-apa sebenarnya gitu ya. Maksudnya tapi bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau muncul kata yang sama di dalam kalimat, B1 di sini, kalimat kata pertama di kalimat dengan kata
ke 5 di kalimat misalkan ya sama, encode-nya, vektornya sama. Nah, sekarang diskusi kita adalah dengan one hot encoding ini, apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Silakan, mungkin sambil memikirkan atau sambil ini apa ya, saya kira di ini juga ada ya, banyak ya. Saya juga lihat juga ini di apa, di ChatGPT atau yang kelebihan dan kekurangan OneNote encoding. Kalau dari saya kekurangannya itu karena dia satu kata dijadiin satu vektor, maka misalkan dia ternyata ada gabungan kata kayak apa ya, tidak sama, maka nanti dia eh, nggak ada makan, nggak bisa dijadiin satu, Pak. Kalau apa Bisa gimana, nanti mungkin agak diulangi singkat. Kalau kelemahan ya, kalau misalkan dia katanya itu ternyata gabungan kata, yaitu seperti kata apa namanya, apa ya tadi itu, kata apa maaf, eh, terputus. Kata apa? ya lupa. Ya, Ya, jadi ya, silakan, misalkan silakan. dia satu satu katanya itu ternyata terdiri dari dua kata, kayak misalkan Hmm, eh, tidak sama, itu kan maksudnya kan mengartikan untuk di satu makna. Nah, kalau di vektor ini dia nggak akan bisa nunjukin itu, nggak bisa ya. nunjukin kalau di itu satu kesatuan itu, Pak, dari dua kata itu. Oke. Ya. Ya, terima kasih ya, Medina ya. Maaf kalau saya mungkin agak kurang nyambung tadi, agak resek-resek ya ini. Kurang Ah begitu. iya, Ini Pak, apa-apa. ya, kalau yang saya tangkap itu kalau ada dua kata sebenarnya satu kesatuan, seperti misalkan rumah sakit gitu ya, atau jadi seperti itu misalkan ya, atau Iya, Pak, kayak rumah sakit. ya seperti rumah sakit ya, oke. Oke, saya kira itu suatu ini ya, satu concern yang penting, tapi ya saya kira mungkin seperti itu ya, satu concern yang penting. Kalau anggapannya sekarang lah, anggap saja kita nggak ada yang kata-kata seperti itu, nggak ada kata, istilahnya kata apa ya, kata majemuk atau apa gitu ya. Nah itu bagaimana kelebihan dan kekurangannya one hot encoding? Katakanlah nggak ada kata-kata yang seperti itu untuk mempersederhanakan masalah ya. Misalkan seperti itu, meskipun itu tadi adalah suatu concern yang penting ya. Saya mau bertanya, Pak. Ya silakan Mbak. Pak kan saya kan tahu juga kan kalau saya mau nanya sih Pak, lebih ke nanya sih Pak. Kan Iya, saya tahu ada silakan. one hot encoder dan one hot Iya, encoding. Saya nggak tahu ini beda atau sama. iya. Kalau biasanya kan one hot encoder itu digunakan untuk kalau misalnya dari sebuah kolom itu ada yang kosong, itu kan one hot encoder dipakai juga untuk pengisian data yang kosong, Pak. Jadi atau Mm, pengubahan dari contoh kali kata jadi angka kan, kalau bisa contohnya mm, arah mata angin W atau itu jadi angka, itu sebuah kelebihan mm. atau kekurangan Pak kalau misalnya hitungannya Pak, maksudnya Iya, bisa diubah gitu, maksudnya pengubahan digunain di machine learning kan juga digunain, itu mm, kelebihan berarti Pak ya masuknya. iya. Ini khawatirnya ada istilah yang sama atau mirip dengan pengertian yang berbeda ya. Em, Kalau yang saya maksud, kita maksud di sini one hot encoding itu adalah sebuah kata kemudian direpresentasikan menjadi vektor yang isinya eh, yang hotnya cuma satu buah ya. Yang hot itu ya artinya satu gini ya. Satu. Jadi sebuah kata misalkan saya itu direpresentasikan dengan vektor yang panjangnya misalkan karena kita punya 30.000 eh, ini 30.000 kata sehingga ini panjangnya 30.000. Nah, salah satunya adalah eh, em, ini adalah satu. Seperti misalkan kata pertama yang hotnya di pertama, satunya di pertama. Kemudian kata kedua urutan dalam kamus misalkan gitu ya.
meskipun urutannya bisa ngacak juga sih. Ini adalah D yang kedua. Yang intinya adalah bisa membedakan ini dengan ini terbedakan. Ini dengan ini terbedakan. Ini dengan ini terbedakan. Ini dengan ini terbedakan. Semua dengan semua bisa terbedakan karena nggak ada yang sama kan. Ini yang vektornya kan nggak ada yang sama. Dan kita tahu bahwa ini itu adalah kata kedua. Karena ini di posisinya 2. Kata kedua itu apa? Kata kedua itu ya kalau di kita adalah yang kampus yang kedua ini misalkan. Seperti itu ya. Mungkin barangkali tidak sama 100% persis seperti yang harusnya dikatakan siapa Rian ya kalau misalnya. Tapi maksudnya adalah seperti itu. Nah, representasi seperti ini kelebihannya apa, kelemahannya apa. Ya, ini karena waktunya ya. Jadi saya juga mencoba untuk ikut menyampaikan ya. Kelebihannya itu sesuatu yang sederhana ya, sangat sederhana. Kelebihannya sederhana. Tapi kekurangannya apa? Tadi kan tujuannya apa? Tujuan kita baru membedakan satu kata dengan kata yang lain dan itu sudah tercapai membedakan dan itu dicapai dengan bentuk yang sederhana. Nah, kekurangannya itu salah satunya ya sebelum kita me, ini apa? Sebelum kita membuat kriteria lain yang lebih ketat, yang lebih realistis. Karena kalau kriterianya hanya membedakan satu dengan yang lain itu kriterianya masih sangat sederhana dan tidak realistis. Artinya untuk kata bahasa manusia masih belum mencukupi kriterianya. Ya, itu salah satu kelemahannya adalah ini sangat panjang, terlalu panjang. Kelemahan. Panjang itu kelemahan. Kelemahan karena apa? Kelemahan karena dari apa yang dengan panjang itu artinya dimensinya sangat panjang sehingga ruang ininya apa ruangnya sangat besar sehingga dari sisi efektivitas itu akurasi dan efisiensi yaitu kecepatan itu bisa ya kurang bagus ya. Yang lebih bagus kalau bisa compact, eh, bisa pendek, lebih pendek. Jadi kalau ini kan panjangnya 30.000 karena ini kita 30.000 dan harus membedakan satu dengan yang lain. Jadi ini harus panjangnya 30.000 vektornya. Jadi diperlukan yang lebih pendek. Yang mungkin katakanlah 200, 300 untuk bisa membedakan 1 sampai 30.000 kata. Atau istilahnya lain atau yang terkait dengan itu adalah di samping panjang pendek ya. Yang terkait dengan panjang pendek itu adalah kalau panjang itu artinya sparse. Sparse atau jarang ya. Sparse atau jarang itu artinya ini banyak nol, cuma satunya 1. Ini sparse. Kalau kebalikannya itu dense. Kalau pendek itu biasanya dense. Karena ingin membedakan 30.000 kata, membedakan padahal misalkan panjangnya hanya katakanlah 300, 200, 300, 400, menyatakan membedakan ini, nah itu artinya kemungkinan tidak kebanyakan ini tidak nol, tapi ada angka-angka-angkanya. Oke, itu kelemahannya. Kelemahan yang lebih mendasar itu adalah ya kelemahan yang lebih mendasar itu adalah ada kriteria tambahan yang sangat penting. Jadi kriteria yang sangat dasar tadi bisa membedakan satu dengan yang lain. Kriteria yang kedua adalah membedakannya itu atau dia itu bisa kriterianya itu adalah mengandung mengandung semantik, mengandung makna. Mengandung makna atau mengandung semantik itu adalah gini. Misalkan kata aku dengan kata kamu. Kalau dengan one head encoding, ya mungkin kata aku dan ini 30.000 ya, yang itu mungkin misalkan 00 mungkin di posisi satunya di mana. Kalau kamu, ya posisi satunya di mana. Kata meja, one hot encoding, ya ini ada satunya di yang lain 0 gitu. Sehingga
atau kata mungkin bukan aku dan kamu ya, ini lebih supaya lebih ekstrim lagi ya, maaf ya. Saya rubah, ini bukan aku dan kamu, tapi ini misalkan aku dan saya. Ya, jadi kriteria kedua, karena kita pemrosesan teks, penambangan teks, pemrosesan teks, itu saya dan aku itu mestinya dekat. Saya lebih dekat ke aku daripada saya ke meja. Ya, kita bisa membedakan bahwa kata saya itu, kalau kita mencari similarity, misalkan similarity itu maksudnya di sini similarity yang berdasarkan, yang bagusnya berdasarkan makna ya, bukan similarity berdasarkan edit distance, yang seperti misalkan ini bukan meja, seperti misalkan lebih ekstrimnya lagi, atau lebih jelasnya lagi, aku eh, saya dan aku dengan saya dengan eh, Sapa. Kalau edit distance kan lebih dekat ke sini ya, karena bedanya Y dan P. Nah, similarity antara kata satu dengan kata yang lain, similarity yang berdasarkan makna. Jadi saya itu lebih dekat ke aku. Saya lebih dekat ke aku ya, ini daripada saya ke Sapa. Nah, sekarang bagaimana reference atau one hot encoding itu tidak bisa. Pokoknya ini dengan aku dengan saya beda. Saya dengan Sapa beda gitu aja, nggak bisa juga similarity-nya berapa angkanya, nggak bisa mengeluarkan angka juga di sini. Pokoknya satu kata dengan kata yang lain beda gitu aja. Yang mampu kriteria pertama yaitu membedakan antara satu dengan yang lain atau membuat unik gitu ya, representasi yang unik ya, atau representasi yang unik, representasi kata yang unik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana supaya mengandung semantik bahwa saya dan aku itu dekat. Jadi representasi aku dan representasi saya itu mirip. Tapi representasi saya dengan representasi Sapa itu jauh. Saya lebih dekat ke sini. Ada angkanya, misalkan 0 sampai 1 ya skalanya. Ini misalkan 0,9. Saya dan Sapa 0,1 gitu. Nah, ini adalah saya kira untuk sore ini kita akhiri sampai sini ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana caranya kita membuat vektor yang kalau one hot encoding ini tidak mampu. Tapi vektor yang seperti apa yang bisa mengandung makna bahwa aku dan saya lebih dekat ke aku daripada saya ke Sapa. Ya seperti itu ya. Mohon maaf, mungkin kita akhir dulu pertemuan sesi pertama, insya Allah. Nanti sesi kedua jam 8.45 ya, mohon maaf sebelumnya. Tapi sebenarnya di rekaman-rekaman yang lalu, termasuk slide yang ada di itu ya, di buku, kita menggunakan slide yang di buku, ya, yang slide yang tadi ya di sini. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini saya lihatin lagi. Ya, kita menggunakan slide ini nanti di sini. Ini sesuatu yang katakanlah revolusi gitu ya. Di ini sesuatu yang sangat penting. Dan ini belum lama sekali juga. Belum lama sekali di penemuan itu belum lama sekali. Belum lama sekali itu mungkin maksudnya 10 tahunan atau belasan tahun yang lalu. Dan nanti kita menggunakan slide itu. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf, jadwalnya agak berubah. Kalian bisa menyimak dulu ini slide-slide ini yang di buku tersebut.
Ya, atau kalian saya kira udah juga membuat slide sendiri yang nanti bisa kita diskusikan di sesi kedua. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mohon Terima maaf. kasih, Pak. Saya tutup.